meskipun amalan anggota badannya tidak menunjukkan, tapi di dalam hati percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang berhak diibadahi, berarti dia beriman. Lah konsekuensi dari ucapan ini berarti iblis itu juga beriman. Makhluk yang paling kafir itu adalah iblis. Iblis juga beriman. Kenapa? Iblis sangat sempurna keyakinannya bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Iblis tidak percaya bahwa malaikat itu Tuhan. Iblis tidak percaya siapapun dari kalangan manusia itu sebagai Tuhan. Dia hanya berkeyakinan Tuhan itu adalah Allah dan menyebut Allah sebagai Tuhan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang berhak diibadahi hanya Allah. Itu punya keyakinan itu, siapapun tidak punya, siapapun tidak berhak untuk tapi ucapannya menentang, amalannya menentang, dan tidak disebut oleh Allah sebagai makhluk yang beriman. Tapi wa kana minal kafirin, dan dia dari kalangan makhluk yang kafir. Apa wastakbaro wa kana minal kafirin, dia enggan itu apa? Tidak mau diperintah. Wastakbaro, dan sombong gitu, sombong gitu. Dan Rasulullah menjelaskan sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan yang lain gitu. Nah, dia enggan, tidak mau diperintah dan sombong, dan jadilah dia makhluk yang kafir. Nah, padahal keyakinannya tentang ketuhanan benar, tentang sesembahan keyakinannya benar bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Tapi lisannya tidak mau, amalan anggota badannya juga enggak mau, maka dia kafir. Karena itu iman itu mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tidak hanya dengan ketaatan. Itu semua. Kalau seandainya yang dimaksud dengan taat itu adalah menjalankan perintah dalam arti yang khusus gitu. Sekarang orang itu nggak menjalankan perintah, kemudian diberitahu terus percaya, gitu. Maka sesungguhnya imannya juga bertambah. Ayatnya sudah turun lagi, terus dibacakan. Saudaranya dari kalangan sahabat datang dari Rasulullah menyampaikan ada ayat baru yang turun, terus dibacakan, terus dia dengar, akhirnya tambah lagi ayatnya, tambah imannya. Nah itu. Nah tapi kalau itu dimasukkan, itu juga termasuk ketaatan. Ketaatan berupa apa? Mendengarkan ayat yang dibacakan tadi itu. Kan mendengarkan juga kebaikan ya. Orang baca Quran terus dia dengarkan, ini termasuk kebaikan, termasuk ketaatan. Kalau kayak gitu ya berarti kalimat itu sudah sempurna, bertambah dengan ketaatan gitu. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah meskipun begitu juga itu secara global. Kenapa? Kadang-kadang tidak maksiat tapi imannya berkurang. Dengan apa? Dengan lalai. Apabila lalai itu tidak dimasukkan di dalam kemaksiatan. Dulu hafal dan faham dan ingat bab pokok atau bab Islam itu 100 bab gitu ya. Nah setelah usianya gitu, sudah usia tua, wah lupa sebab tinggal 50 bab yang ingat. Imannya berkurang dengan lupa tadi itu.
Nah, dan apakah lupa itu melakukan kemaksiatan? Nah, maka itu secara global gitu ya. Nah, sebagaimana bertambah tatkala asalnya tahu 10 surat, bertambah dengan imannya, bertambah dengan tahu 20 surat. Setelah usia tua lupa, berarti imannya berkurang. Nah, iman itu bertambah dan berkurang. Karena itu diperintah untuk belajar sampai mati, baca Quran sampai mati, ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai yang pasti itu datang kepadamu. Nah, sampai yang pasti itu datang. Apa yang datang secara pasti? Kematian. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai mati. Nah itu. Nah, dan dalilnya para salaf adalah, artinya salaf adalah generasi awal. Dan yang dimaksud generasi awal Islam adalah para sahabat, tabi'in yang mengikuti sahabat, tabi'un tabi'in yang mengikuti tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. 3 generasi yang mengikuti sahabat, 3 generasi diawali dengan sahabat, dan generasi berikutnya dan berikutnya yang mengikuti sahabat dengan baik. Kalau tabi'ut tabi'in mengikuti tabi'in dan tabi'in mengikuti sahabat, berarti semuanya ngikutin sahabat. Dan kenapa kok gak ikut Rasulullah SAW? Gitu. Kalau dikatakan generasi sahabat, nah yang dimaksudkan adalah para sahabat dan imam mereka adalah Rasulullah SAW. Karena itu apakah salaf itu Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam? Loh iya, justru imam salaf itu adalah Rasulullah SAW. Apa ada lafaz kayak gitu? Ada lafaz kayak gitu. Gitu. Nikmas salafu ana laki. Rasulullah berkata kepada istrinya, dan istrinya itu adalah keluarga, dan kaitannya dengan generasi Rasul, istri si Rasul itu masuk dalam golongan sahabat, generasi sahabat. Karena itu tatkala Rasulullah SAW meninggal, nah semuanya para sahabat termasuk keluarga Rasulullah itu masuk satu generasi. Nah yang masuk Islam tidak menjumpai Rasulullah atau masuk Islamnya setelah Rasulullah meninggal, nah itu baru dikatakan tabi'in. Anaknya keluarga Rasulullah SAW yang lahir setelah Rasulullah meninggal masuk golongan tabi'in. Nah jadi keluarga Rasul, istri Rasul, anak Rasul masuk kelompok sahabat. Ada bedanya kalau ini gitu ahlul bait, kalau yang lain bukan ahlul bait, itu bedanya. Tapi semuanya adalah sahabat. Nah, dan tingkat kebaikan itu bukan keluarga atau bukan keluarga. Karena itu yang paling tinggi imannya, yang paling baik imannya itu setelah Rasulullah ternyata bukan ahlul bait, tapi Abu Bakar radhiyallahu an. Nah itu. Nah, para salaf berdasar kepada bersandar kepada berbagai dalil. Apa maksudnya? Iman itu rangkaian dari 3 hal: keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Itu berdasar dengan berbagai dalil. Di antaranya adalah firman Allah SWT, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdatal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun waliyaqula alladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun titik
atau penggalan ayat yang diambil adalah liyazdadalladzina amanu imana. Wa yazdadalladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu, bertambah apanya? Imanan, bertambah imannya. Nah, bertambah imannya. Jadi awal ayat, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali dari kalangan para malaikat. Apa maksudnya? Allah memberitahukan di dalam Al-Qur'an beberapa ayat bahwa penjaga neraka adalah para malaikat. Dan para malaikat itu disifati oleh Allah sangat kuat dan sangat keras. Gitu. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, dan kami tidak menjadikan jumlah para malaikat yang menjaga neraka itu kecuali gitu, supaya jadi ujian bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa maksudnya? Allah memberitahukan penjaga neraka jumlahnya sekian. Nah itu. Nah, ngapain pakai Allah menetapkan? Nah, jadi gitu. Sesungguhnya Allah menentukan seperti ini, dan tidak hanya itu, dan yang semisal gitu. Nah, dalam hal ini Allah menyatakan kenapa Allah menetapkan jumlah tertentu dari kalangan para malaikat sebagai penjaga neraka. Semuanya adalah ujian. Siapa yang beriman, siapa yang kafir. Akhirnya banyak yang kafir. Adapun orang yang beriman, wa yazdadalladzina amanu imana, dan supaya bertambah imannya orang-orang yang beriman. Supaya bertambah imannya. Imannya siapa? Imannya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena itu semakin tahu, oh malaikat yang menjaga neraka sangat keras. Nah, akhirnya ketakutan muncul di dalam jiwa orang yang beriman kepada Allah semakin bertambah. Nah, takut kepada Allah sehingga tidak berani durhaka kepada Allah, dan atas kekurangan dan kesalahannya beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Adapun titik yang berkaitan dengan bab bahwa iman itu bertambah dan berkurang, Allah berfirman wa yazdadalladzina amanu imana, dan bertambahlah imannya orang-orang yang beriman. Yang kedua, maksudnya ayat lain yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Innamal mu'minun, orang yang beriman itu hanyalah, nah, kata innama itu arti aslinya adalah hanyalah. Meskipun di dalam terjemahan banyak yang mengartikan sesungguhnya gitu aja. Nah gitu. Jadi tapi arti aslinya innama itu adalah hanyalah. Orang yang beriman itu hanyalah gitu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang apabila disebut Allah takut hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan jika dibacakan ayat Allah imannya bertambah. Orang yang beriman itu hanyalah jika Allah disebut. Kalau penerjemah mengartikan sesungguhnya orang yang beriman itu, sesungguhnya orang yang beriman itu jika disebut nama Allah, nah, hatinya takut. Nah, tapi itu sudah gampangannya, ya globalnya makna seperti ini. Tidak apa-apa, bukan kesalahan gitu.
Nah, tapi kalau diartikan orang yang beriman itu hanyalah semakin ngepaskan kalimat itu dengan artinya. Itu orang yang beriman itu hanyalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah hatinya takut. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat, menafsirkan atau menjelaskan apa yang dimaksud nama Allah disebut hati itu takut. Maksudnya adalah jika dia dalam keadaan melakukan kemaksiatan atau akan melakukan kemaksiatan atau selesai melakukan kemaksiatan, lalu datang nasihat dari siapapun, ini dari siapapun datangnya, bisa jadi dari orang, bisa jadi bukan dari orang, gitu. Tapi akhirnya diingatkan dengan nama Allah, gitu. Adapun mohon maaf ya, itu adalah penjelasan. Kita kembali, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yang dimaksud disebut nama Allah adalah jika dinasihati tatkala maksiat, ittaqillah, takwalah kepada Allah. Orang yang beriman itu jika dalam keadaan maksiat atau tidak baik lalu dinasihati, bertakwalah kepada Allah. Mau berbuat dosa atau sedang berbuat dosa atau selesai berbuat dosa, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Langsung hatinya muncul rasa takut, gitu. Kenapa? Karena Allah SWT, gitu, Tuhan yang menciptakan dirinya, yang memberi kehidupan, yang segala macam, dan mengawasi perbuatannya, terus dia durhaka kepadanya, akhirnya takut. Itu orang yang beriman. Itu orang yang beriman. Nah, jadi orang yang beriman itu jika dinasihati, takwalah kepada Allah, utamanya tatkala melakukan kemaksiatan atau sedang atau akan atau setelah selesai, gitu. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, muncul rasa takut. Nah, dan takut yang benar adalah yang betul-betul akhirnya dalam hatinya, ya Allah ampunilah. Apabila belum, tidak jadi, kenapa takut kepada Allah. Apabila sedang, langsung berhenti, kenapa? Karena takut kepada Allah. Nah, itu orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Nah, itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu jika dibacakan ayat Allah, dibaca oleh siapa? Dibaca oleh siapapun, baca sendiri, sehingga akhirnya dirinya itu mendengarkan ayat Allah. Dibaca orang lain juga sama saja, yang penting ayat Allah itu dibaca, maka bertambah imannya. Nah, kaitannya dengan bab jika dibacakan ayat Allah imannya bertambah. Lalu ada amalan orang-orang yang menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya takut. Yang pertama, zikir dengan Allah, Allah, Allah itu tidak ada tuntunannya. Zikir dengan nama Allah itu tidak, zikir dengan hanya menyebut nama Allah, 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 Allah itu saja tidak ada tuntunannya. Berarti kalau ada orang zikirnya kayak begini, kamu beribadah yang tidak ada tuntunannya. Dan di dalam Islam tidak boleh itu ibadah dengan mengada-ada sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tatkala mereka gitu membaca nama Allah atau disebut nama Allah itu hatinya jadi takut? Nah, kalau enggak, Anda juga tidak sesuai dengan ayat yang ada. Karena mereka berdalil dengan, loh, orang yang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya takut. Loh, lafaz disebut nama Allah kan jelas. Nah, itu dijadikan dasar oleh mereka
Nah, yang dimaksud ayat ini tidak kayak gitu. Nah, zikir yang kamu lakukan tidak ada tuntunannya, dan tatkala Anda menyebut atau itu membaca itu, ternyata hati juga tidak takut kepada Allah. Nah, itu yang berkaitan dengan kebiasaan orang lain, golongan lain yang berzikir dengan membaca nama Allah saja. Nah, semua bentuk zikir yang dituntunkan oleh Allah itu pasti punya makna yang sempurna, kalimatnya sempurna. Misalnya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, adapun Allah ngapain? Allah Maha keras siksanya. Lah kamu kok nggak takut? Nah, Allah itu yang memberi rizki. Lah kamu kok ya, tidak berharap kayak gitu hatimu? Nah, Allah gitu tok. Nah, jadi intinya bahwa tuntunan zikir yang dalam Quran, dalam sunnah itu kalimat sempurna, bukan satu kata. Bukan satu kata. Nah, itu Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, itu dan seterusnya. La ilaha illallah. Jadi lafaz Allah tidak sendirian, tapi ada lafaz lain yang menjadikan jumlah mufidah atau menjadi kalimat sempurna. Nah, dalil satu lagi dari hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Rasulullah SAW bersabda, iman itu cabangnya 70 lebih atau 60 lebih. Dan yang dimaksud dengan cabang di sini itu bukan itu seperti pohon ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya. Yang dimaksud di hadis ini bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah seperti guru mengajar gitu. Mengajar terus misalnya mengajar bahasa ya dari awal kata itu terus dicabang jadi 2 atau jadi 3. Kalau dalam bahasa Arab kata itu terus dikasih 3 cabang, isim, fiil, huruf gitu ya. Tapi huruf di sini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang bermakna. Kalau bahasa Indonesia kata terus dicabang jadi 2, kata benda dan kata kerja, kan gitu ya. Nah, ada kata lain di dalam bahasa Indonesia, tapi kalau belajar di SD itu kata itu ada 2 macam, kata benda dan kata kerja. Padahal ada kata lain yang bukan benda dan bukan kerja, ya, kata sifat. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia anda kayak gitu, isim, fiil sama huruf. Nah itu. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini cabang itu maksudnya adalah itu. Bukan cabangnya pohon. Apa maksudnya? Oh, kalau ini pokok, kalau ini cabang, bukan itu kalau di hadis ini. Kenapa? Karena kelanjutannya iman itu 70 cabang atau iman itu 60 cabang lebih. A'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Oh, berarti la ilaha illallah itu cabang, kan itu ya? Berarti la ilaha illallah itu cabang. Lah kalau gitu pangkalnya apa? Kalau cabangnya pohon, itu pohonnya lebih kokoh daripada cabangnya. Cabangnya dipotong, wah rusak, cabangnya mati. Tapi kalau pohonnya belum mati, dia masih beriman, kan gitu ya? Nah, kalau la ilaha illallah itu cabang, kalau la ilaha illallahnya rusak, batil. Nah, karena itu cabang di sini bukan, gambarannya bukan cabang pohon, tapi yang dimaksud di sini adalah kayak guru mengajar kata itu ada 3 cabang. Nah, karena itu maknanya yang di Indonesia lebih mendekati daripada cabang itu adalah macam gitu ya. Kata itu ada 3 macam.
Isim, fi'il, huruf, kata benda, kata kerja, kata sifat. Itu. Kata benda juga kata benda juga kata kerja juga kata sifat juga kata. Nah, iman itu macamnya 70 lebih. Macam yang paling tinggi yang dimaksud di sini adalah yang paling mendasar, yang paling pokok, yang paling penting adalah macam la ilaha illallah. Nah, jadi kayak itu. Nah, yang paling rendah adalah semacam imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, kalau diartikan macam berarti dalam macam satu itu banyak masihan bagiannya kan itu ya. Tapi kalau cabang tadi itu bercabang 70 lebih itu. Nanti ini satu cabang. Apa ada cabang lain? Nah, nanti tambah repot ya. Karena itu yang dimaksud cabang di sini adalah macam. Nah, karena itu pembatal Islam sendiri tidak hanya langsung kaitannya dengan la ilaha illallah tadi itu. Tapi kalau kamu tidak percaya Quran, la ilaha illallahmu batal. Tapi kalau kamu pelaku, perusak bagian dari iman, macam yang mana? Macam yang menyingkirkan gangguan. Itu bukan menyingkirkan gangguan, bahkan dia yang masangin gangguan. Paku ditaruh di jalan yang setiap mobil lewat sini pasti nginjak paku itu. Kenapa? Karena jalannya cuman itu, jalan setapak 2 gitu, untuk mobil geser sedikit mobilnya nanti kejeglong. Akhirnya setiap mobil lewat mesti rodanya di situ sudah pas ya, terus dipasangin gangguan berupa paku. Kamu enggak sekedar menyingkirkan, bahkan yang masang gangguan ini kamu, apa imannya batal? Enggak. Kenapa? Karena bagian iman yang rusak itu tidak sampai merusak bagian yang dasar. Nah, tapi kalau bagian yang mendasar yang rusak, apa bagian yang mendasar? Gitu. Nah, dia tidak percaya bahwa Muhammad adalah Rasul, maka imannya batal semuanya. Nah, padahal yang paling tinggi tadi kan la ilaha illallah. Loh, saya percaya satu-satunya Tuhan adalah Allah. Saya percaya bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Tapi saya tidak percaya bahwa Muhammad adalah Rasul. Batal semua imannya. Nah, padahal yang paling tinggi tadi katanya, nah itu bukan macam bukan cabang seperti cabangnya pohon, tapi seperti kata itu ada 3, kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kata itu ada kata kerja, kata sifat saya percaya, tapi saya tidak percaya kalau kata itu ada yang kata benda. Ya, kalau berarti kamu tidak ngerti kata. Maksudnya ini pembahasan bahasa guru ngajar murid-murid. Tidak, saya hanya berkeyakinan kata itu dibagi 2. Apa? Kata kerja sama kata sifat. Loh, kata benda? Tidak ada kata benda. Nah, berarti kamu nggak ngerti kata. Kamu nggak percaya Muhammad SAW adalah Rasul. Kalau gitu kamu nggak ada iman dalam dirimu. Nah, jadi kayak gitu, dihukumi kayak gitu. Nah, itu iman itu 70 macam lebih. Macam yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Gitu. Apa maksudnya? Gitu. Maksudnya iman itu artinya percaya. Lafaz percaya, tapi orang itu percaya sampai dikategorikan sebagai orang yang beriman. Nah, bagian dari iman semuanya tadi itu ya itu 70 lebih atau 60 lebih. Yang paling tinggi, yang paling mendasar, yang paling pokok itu adalah yang masuk di dalam macam la ilaha illallah wa adnaha, dan yang paling ringan imatatul adza anit thariq. Nah, jadi itu. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman.
Dan gitu. Malu itu salah satu macam di antara macam-macam iman. Salah satu cabang di antara cabang-cabang iman, tapi kita sudah memahami cabang. Nah, sekarang apa kaitannya ini dengan iman itu bertambah dan berkurang? Enggak apa-apa, siapa yang bisa jawab? Jadi salah satu bentuk taklim itu, kalau kita taklim itu bab yang kayak kemarin itu sudah semuanya, itu sekarang babnya kok kayak ya inilah bab bolak-balik ya, tapi cara taklimnya beda gitu ya. Bagaimana supaya kita semakin memahami masalah, nggak sekedar oh ya saya tahu, saya ingat. Nah sekarang itu berusaha memahami lebih mendalam, bahkan kalau seandainya ada orang itu bisa memberikan penjelasan. Nah sekarang apa kaitannya hadis ini dengan iman itu bertambah dan berkurang? Tidak ada satupun kata bertambah maupun berkurang di sini. Iman itu cabang 70 lebih, itu yang paling tinggi adalah ini, yang paling rendah adalah ini. Nah apa kaitannya dengan iman itu bertambah dan berkurang? Lah kalau iman itu dikatakan 70 cabang, kalau dia hanya punya 10, maka masih bisa bertambah. Kamu baru tahu 10 ya. Belajar lagi, baca Quran lagi, mendengarkan taklim lagi, supaya tahu yang ke-11, tahu yang ke-20. Nah berarti iman itu bisa bertambah. Wah, tahun kemarin saya sudah sampai 50, ingat semuanya. Setelah itu tidak pernah ikut lagi. Terus yang 5 nggak bertambah sama sekali. Yang 50 masih ada, hilang, berarti berkurang. Nah itu kaitannya hadis ini dijadikan dalil oleh ulama Ahlussunnah, iman itu bertambah dan berkurang dengan hadis ini. Kalau ayat kan jelas mengatakan bertambah kan itu ya. Nah kalau bisa bertambah, segala sesuatu yang bisa bertambah maka dipastikan bisa berkurang. Bahkan kandungan makna bertambah, sesuatu yang bertambah sebelum bertambah mengandung makna nilai kurang. Ya. Kamu punya berapa? Gitu ya. 50, kemarin 40. Nah, berarti kemarin itu dibandingkan dengan sekarang mengandung makna kurang. Nah, setelah itu sekarang bertambah jadi sekian. Itu. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apa kaitannya dengan bab? Kaitannya dengan bab apa? Babnya tadi kan iman itu bertambah dan berkurang. Gitu. Terus hadisnya, siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus merubah dengan kekuatannya. Tidak mampu merubah dengan kekuatannya, merubah dengan lisan. Apa maksudnya? Nasihati orang yang tidak melakukan kebaikan itu supaya melakukan. Perintahkan untuk berbuat baik. Nasihati orang yang melakukan kejelekan itu supaya berhenti dari kejelekannya. Gitu. Nah, cegahlah kemungkarannya. Gitu. Melihat kemungkaran cegahlah, kan itu ya? Dengan lisan. Wah, dengan lisan juga enggak, dengan perbuatan ngerubah supaya jadi tidak mampu. Dengan lisan nasihati atau amar ma'ruf nahi mungkar juga enggak berani malu segala macam lah. Pokoknya intinya dengan lisan juga enggak. Kalau gitu harus dengan hati. Dan dengan hati sendiri tidak satu macam. Merubah kemungkaran dengan hati ternyata maknanya lebih dari satu. Apa maksudnya? Gitu. Merubah dengan hati, saya harus merubah dengan hati. Gimana merubah dengan hati? Salah satu contoh ya Allah, gitu. Hentikan kemungkaran itu. Hentikan dia supaya tidak lanjut dalam kemungkarannya. Ya Allah, hilangkan kemungkaran dari daerah ini.
Itu termasuk merubah dengan hati. Bahkan yang dengan bahasa Indonesia tidak merubah, ya, tapi hatinya tidak setuju, nggak setuju dengan dosa itu, gitu. Dan dia berusaha menjauh atau berpaling. Lah kamu nggak setuju, kenapa kok nggak kamu hapus? Nggak mampu. Kenapa nggak kamu nasihati? Nggak mampu atau nggak berani. Tapi hati nggak setuju itu pun masuk ingkar dengan hati. Nah, jadi ingkar dengan hati sendiri macam-macam gitu ya bentuknya itu. Nah, dan itu selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Kaitannya dengan bab itu. Lah kalau ada yang lemah, ada yang lebih kuat, ada yang paling kuat, berarti menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Bisa tinggi dan bisa rendah, bisa tinggi dan bisa rendah. Dengan pembahasan tambah dan kurang, bisa bertambah, bisa berkurang. Saya hanya mampu mengingkari dengan hati, gitu. Paksakan dirimu untuk melakukan dengan lisan. Ya wis tak berani-beranikan wis. Pak, tidak boleh Pak melakukan itu haram. Imanmu bertambah dalam bab ini. Imanmu bertambah. Dan kenapa? Kalau kemarin-kemarin hanya dengan hati, sekarang di samping dengan hati dengan lisan. Nah itu. Terus merubah dengan kemungkaran. Seperti apa? Asalnya perempatan itu sebagai tempat sabung ayam. Saya punya kemampuan untuk merubah kemungkaran itu. Gitu. Bagaimana caranya? Gitu. Sebelum mulai gitu, ya mungkin kenalan dulu, terus sebelum ini seminggu lagi mereka kayak itu lagi. Kenapa? Karena mingguan dia datang bawa makanan. Kita sekarang makan dulu. Setelah makan terus setengah jam itu waktu adzan gitu, kita sholat dulu. Akhirnya tidak ada lagi sabung ayam. Sekedar contoh ya. Kenapa? Karena saya punya dulu sempat sering ketemu dan agak dekat. Subhanallah, ternyata banyak orang-orang, banyak anak-anak muda yang gampangnya itu calon berandalan, itu jadi orang ngaji, bahkan di antara mereka ada jadi ustadz. Nah, kenapa? Karena muncul kebetulan ini masih muda dan punya uang, anaknya ustadz gitu ya. Nah, dan punya uang, akhirnya kepingin anak-anak muda yang dia kenal gitu di daerahnya dan di sebelahnya itu jadi baik. Nah, biasa anak-anak muda yang gampangnya bakal jadi anak berandalan. Lah bagaimana caranya? Nah, itu kenalan, setelah kenalan terus diajak rekreasi ke Pacet, ke Batu gitu ya. Pakai mobilnya gratis, diajak kayak gitu, anak-anak berandalan. Nah, ternyata punya tujuan dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Ya, ndak karu-karuan, gak dikumpulkan dengan yang ngaji gini, gak gelem nanti. Kumpul dengan mereka saja, terus santai. Terus makannya cari makannya di jalan yang sederhana, tapi maksudnya yang gak mahal-mahal banget, tapi yang penting suasana menyenangkan. Nah, waktunya sholat. Kita nggak pernah sholat, jarang sholat. Nggak apa-apa kalau kita rombongan kayak gini ya kita sholat. Akhirnya tahu sih ya gitu. Ya orang itu macam-macam, tapi paling enggak kita kan Islam kok, gitu. Maksudnya kumpul waktu sholat terus nasihat. Enggak apa-apa orang macam, ada orang yang hidupnya itu masya Allah sholat. Iya baik, tapi kita untuk bisa kayak gitu kan nggak bisa. Ada orang yang kayak gini. Nah, kita kan memang orang main-main sholat semua lah. Siapa nanti yang di kantor? Siapa yang itu? Kalau semuanya soleh, siapa nanti yang jadi penasehat? Nah gitu. Nah ini macam-macam. Tapi paling tidak kita akan beriman, gitu, beragama Islam. Apa maksudnya? Kita tidak bertuhankan batu, kita tidak menyembah batu. Ngapain kita nyembah batu? Kita orang Islam, gitu. Nah adapun sholat, kita belum biasa sholat,
Ya memang keadaan kita kayak gini kok. Alhamdulillah kita masih Jumatan, masih sering Jumatan, meskipun sering gak Jumatan. Jadi ini terus gitu. Akhirnya pulang biarkan aja ternyata sama dia. Tapi nanti misalnya sebulan lagi berangkat lagi, kemana? Ke tempat yang lain lah, kayak gitu. Lama-lama itu terus gitu lah. Kalau seandainya kita ndak repot, ngapain kita ndak sholat gitu. Apalagi dekat dengan kita sholat dulu terus jenuh, sholat dulu terus, itu gampang. Tapi dengan cara dia akhirnya Masya Allah gitu. Ada salah satu ustadz di Surabaya ini itu cukup terkenal, di Sidoarjo, di Sepanjang, di Gresik terkenal. Saya dulu masih muda itu diajak kayak gitu, diajak itu untuk kayak gitu. Nah jadi ustadz, akhirnya belajar bahasa Arab, akhirnya gitu, terus sampai masuk Mahat Ali, asalnya belajar bahasa Arab terus akhirnya jadi ustadz terkenal di Surabaya, masih muda. Maksudnya masih muda itu bukan ustadz tua, tapi seusia saya. Yang ngajak itu asalnya jadi anak jalanan itu. Nah jadi kayak gitu. Nah yang kita ambil pelajaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Tapi kalau dia tadi itu karena anak muda dan baik dan punya wawasan, kasihan mereka itu. Dan kebanyakan juga bukan anaknya orang yang mampu, yang terkondisi keluarganya gitu. Bukan anaknya orang, kalau orang-orang kaya itu secara umum terkondisikan keluarganya. Tapi kalau cenderung di bawah menengah, tidak dari keluarga pendidikan, wah itu banyak yang kalau tidak terbentuk itu jadi anak kayak gitu. Nah dia mikir gitu, kasihan mereka itu, sudah keluarganya kayak gitu, nggak sekolah, usia masih setelah SMA, terus ngaji nggak bisa, sholat nggak biasa, terus dia gitu masih usianya masih baru 3-4 tahun di atas mereka, otomatis lebih tua kan. Seandainya tidak tahu saya dia sarjana apa enggak, tapi paling enggak usianya itu rata-rata itu 3-4-5 tahun di bawah dia yang satu tadi itu. Terus punya uang sehingga ada jalan, diajak rekreasi, terus sholat gitu. Ya kita nggak udah itu anaknya ustadz, anaknya dai gitu. Nah akhirnya kan punya wawasan kayak gitu. Nah mobil dibawa anak itu terus rekreasi, yang asalnya tidak sholat jadi sholat, meskipun hanya waktu itu, tapi itu kan pertama dan alhamdulillah berhasil. Yang kita ambil pelajaran dari situ adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran harus merubah dengan kemampuannya. Wah, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hati, dan dengan hati itu selemah-lemah iman dalam hal ini. Yang diambil pelajaran, merubah kemungkaran itu termasuk iman, merubah kemungkaran itu termasuk iman, dan merubah kemungkaran itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, bisa dengan hati. Berarti iman itu bisa dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Nah gitu. Yang lebih kuat iman itu yang hati apa ucapan apa perbuatan? Nah, ya. Yang kalau kita belum belajar mengira loh iman itu yang paling kuat ya urusan hati, kan gitu toh ya? Tidak semua. Itu. Iman yang paling kuat ya urusan hati, perbuatan akan menguatkan, ucapan akan menguatkan. Tidak semua bab iman. Tidak semua bab iman.
Kalau orang itu kafir, gitu, maka keyakinan, ucapan dan perbuatan, nah itu tingkatannya supaya jadi orang yang beriman itu sama. Saya sekarang faham bahwa agama saya salah. Kenapa? Karena menuhankan batu, menyembah batu, gitu. Terus saya mendengarkan khutbah atau mendengarkan nasihat, iya yang betul berarti Islam ini. Tuhan itu adalah Allah pencipta alam semesta, dan dialah yang berhak disembah sebagai Tuhan. Belum dikatakan masuk Islam kalau kamu belum ngomong, ya berarti kamu masih kafir. Kan itu toh ya, kamu harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Belum dikatakan masuk Islam kalau kamu belum menyatakan diri, saya tidak mau menuhankan ini lagi, saya tidak mau menyembah ini lagi. Nah itu ya, misalnya di rumahnya atau di dekat rumahnya tempat ibadahnya itu batu besar yang dijadikan patung, terus itu Tuhan yang harus dimiliki. Orang jahiliyah menyembah patung. Nah kalau Anda belum meninggalkan itu, nah meninggalkan itu harus terwujud dalam perbuatan. Waktunya ibadah, saya tidak mau ibadah itu lagi. Kenapa? Saya sudah tidak percaya bahwa itu Tuhan. Nah itu jadi satu. Paling tidak untuk masuk Islam, hati dan lisan itu tingkatannya sama. Kamu belum mau, kamu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah atau sempurnanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kamu tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman. Nah itu sama. Oke lah, pada kondisi tertentu itu hati lebih kuat, tapi merubah kemungkaran, merubah kesyirikan, merubah kekufuran, merubah kemungkaran apapun, bid'ah maupun kemungkaran kecil, nah itu termasuk iman. Termasuk iman ya. Nah, yang paling kuat iman dalam bab merubah kemungkaran, yang paling kuat itu apa? Perbuatan di sini. Ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, dan dengan hati selemah-lemah iman. Kaitannya dengan bab merubah kemungkaran itu termasuk iman, gitu ya. Nah, yang paling kuat keimanan dalam merubah kemungkaran adalah dengan perbuatan, dengan kekuatan, dengan perbuatan. Ya. Contoh tadi sudah kita contohkan, ada yang ngerubah kemungkaran anak muda tadi ya. Nah itu ya. Seandainya ustadz itu nasihati, kamu setiap 5 waktu harus sholat karena kamu kan beragama Islam. Nah kamu nggak sholat. Seandainya hanya gitu-gitu toh, mana yang lebih bagus dengan contoh kita yang tadi? Kan dia dengan perbuatan. Nah, iman dengan perbuatan ternyata lebih tinggi dalam bab-bab tertentu. Tidak mampu dengan gitu dengan lisan, tidak mampu dengan lisan, dengan hati, dan dengan hati pun masih termasuk iman, tapi itu yang paling rendah dalam bab ini. Nah, berarti iman itu rangkaian dari 3 hal: keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dan mana yang lebih kuat tergantung bagian yang mana, tergantung macam yang mana. Kalau dibahasakan cabang tadi, tergantung cabang yang mana. Nah jadi itu. Nah jadi kuat bawahnya. Nah ada yang seperti itu yang kita pelajari di sini. Mudah-mudahan pelajaran ini betul-betul semakin kuat, semakin mendalam di dalam pemahaman kita. Mungkin itu, dan insya Allah yang akan datang kita langsung masuk ke bab yang kedua. Dan sebelum kita akhiri,
Ini juga sudah pas waktunya untuk sholat syuruk ya. Tapi kalau ada yang ditanyakan dulu, monggo dipersilahkan. Ya. Enggak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.